Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Selamat Natal untuk Anda semua bersama keluarga, komunitas, atau dengan siapapun. Hari ini, hari Sabtu tanggal 27 Desember 2025, gereja merayakan pesta Santo Yohanes, seorang rasul dan penulis Injil. Kita tahu Yohanes adalah murid yang dikasihi oleh Tuhan. Kisah tentang dialah atau pewartaan dari Yohanes yang dikasihi Tuhan inilah yang akan kita dengarkan dalam kutipan Injil hari ini. Dari Injil Yohanes bab 20 ayat 2 sampai 8. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada hari Minggu Paskah, setelah mendapati makam Yesus kosong, Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu dari mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, tapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah Simon menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Ada seorang dosen dari Amerika ditugaskan di Jepang di sebuah perguruan tinggi untuk mengajar. Dia seorang Kristiani. Dosen yang Kristiani ini harus menandatangani satu perjanjian bahwa selama jam-jam perkuliahan, selama di kampus, ia tidak boleh menggunakan satu kata pun yang berhubungan dengan kekristenan. Dia hanya boleh berbicara tentang materi kuliahnya, tentang ilmu yang dia pelajari. Dia memegang dengan teguh janjinya itu. Ia memberi teladan hidup sebagai seorang Kristiani di tengah para mahasiswanya, tetapi ia tidak pernah mengatakan sepatah kata pun tentang kekristenan kepada mereka. Setelah beberapa tahun dia bekerja di perguruan tinggi itu, teladan hidupnya menjadi sedemikian berpengaruh kepada para mahasiswanya, sehingga tanpa diketahuinya paling kurang 40 orang dari mahasiswanya itu diam-diam menjadi Kristen. Bahkan 25 diantaranya kemudian menjadi misionaris, menyebarluaskan sabda Allah yang telah diteladankan sedemikian rupa oleh dosen mereka. Saudari-saudara umat beriman yang diberkati oleh Tuhan, hari ini gereja merayakan pesta Santo Yohanes, rasul dan penulis Injil. Dia satu-satunya murid Yesus yang tidak mati demi Yesus, tetapi dia hidup dan menulis Injil. Injil yang dia tulis menunjukkan refleksinya yang mendalam tentang sang guru yang mencintai dan dicintainya, yang mengasihi dan dikasihinya. Dengan menulis, ia telah mewartakan tentang Kristus.
Saudara-saudara umat beriman yang diberkati Tuhan, banyak dari kita dapat mewartakan Yesus dengan menulis. Entah menulis buku atau menulis sesuatu yang merupakan inspirasi dari firman Tuhan, inspirasi dari hidup Yesus, inspirasi dari hidup keluarga kudus atau orang-orang kudus yang kita percayai. Kita bisa menulis itu di media sosial, meneguhkan, memberikan kekuatan, penghiburan bagi yang lain. Itu juga cara mewartakan. Banyak yang dapat mewartakan tentang Yesus melalui kemampuan berbicara, mewartakan dengan kata-kata, entah sebagai pengkhotbah, sebagai katekis, sebagai guru agama, atau apapun. Kalau kita memang dikaruniai kemampuan untuk berbicara dan meyakinkan orang. Namun kiranya saudara-saudara jauh lebih banyak dari kita yang dapat mewartakan tentang Yesus dengan cara hidup, dengan kesaksian, dengan teladan hidup Kristiani yang baik, seperti dosen tadi yang mengajar di Jepang, tapi kemudian dilarang untuk bicara apapun tentang Kristus, apapun tentang kekristenan. Tetapi teladan hidupnya itu jauh lebih menarik, jauh lebih membuat orang kemudian tertarik untuk menjadi Kristiani. Kalau banyak dari kita tidak punya kemampuan berbicara atau menulis, maka kita punya kemampuan untuk memberi kesaksian hidup yang baik sebagai pengikut Kristus. Orang mengatakan, saudara-saudari, kata-kata itu mengajar, tetapi teladan hidup menarik. Moga-moga saudari-saudara diteguhkan oleh pesta Santo Yohanes, Rasul dan pengarang Injil hari ini. Kita pun disemangati, kita pun diteguhkan, dikuatkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang mampu mewartakan Yesus di dalam kesaksian hidup kita. Dalam masyarakat yang sangat majemuk seperti di negara kita, Indonesia ini, saudara-saudari. Bayangkan, Gereja Katolik Indonesia itu cuma kurang lebih 3% dari seluruh total penduduk Indonesia. Kecil sekali dalam prosentasi. Tetapi kalau yang jumlahnya kecil ini menunjukkan kesaksian hidup yang sungguh Kristiani, maka dampaknya menjadi besar. Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, kita mungkin menjadi minoritas, tetapi kita mampu mewartakan Kristus, mampu mewartakan kekristenan kita melalui cara hidup, melalui teladan, melalui kesaksian-kesaksian kita setiap hari. Selamat bersaksi saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami renungkan ketika kami merayakan pesta Santo Yohanes, Rasul yang sangat Engkau cintai dan sekaligus yang menuliskan Injil kabar baik untuk kami yang hidup pada masa kini sebagai pengikut-Mu. Tuntunlah perilaku hidup kami, supaya kami dapat lebih meyakinkan di dalam mewartakan kasih setia-Mu melalui kesaksian hidup, melalui cara hidup Kristiani yang baik, yang meneguhkan, yang menguatkan, dan menarik banyak orang untuk memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.